Si PJV itu dia memetakan wilayah dari pantai barat ke pantai timur Sumatera sampai sini, karena di sini itu adalah wilayah residen Riau. Jadi beliau itu mendokumentasikan apa saja sih yang berasal dari wilayah hulu, kemudian dengan menggunakan sungai itu dibawa hingga ke Malaka, hingga ke Singapura, hingga ke Pineng, bahkan hingga ke Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman. Kemudian luarnya lama dan sebagian lagi lama sekali, ya kan? Iya. Ya. 7 minggu lah. Ini tema kita yang ke-7 ya, bab 7 ya. Iya. Kemarin kita bahas gambir. Apa? Tema ke-9 ya, bab ke-7. Betul. Kita membahas gambir kemarin, mungkin ada yang tidak ikut, mungkin nanti dikasih sedikit aja. Dari Riau Max. Ada tadi. Oh, ini ya. komunitas yang pernah ada yang tumbang, ada yang tinggal dikit, ada yang tinggal dikit-dikit sekali, ada yang habis sama sekali ya. Baik, untuk singkat waktu kami persilakan pada Pak Bayu Andunata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin 2 minggu lalu ya, itu 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu itu kan kelas kita adalah kelas gambir. Jadi kawan-kawan sebelumnya kalau melihat di zoom dulu bang, ini peta apa nih bang? Jadi ini adalah peta komoditas dari wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera tahun 1849. Diambil dari buku De Nederlanders Interweskus Sumatera Terweskus van Sumatera. Jadi orang-orang Belanda yang berada di pantai barat Sumatera, terbitan Amsterdam tahun 1849. Jadi ini yang survei adalah namanya PJV. PJV itu dia selain bikin buku ini, dia juga bikin tentang Sumatera Tengah kajiannya. Nah, si PJV itu dia memetakan wilayah dari pantai barat ke pantai timur Sumatera sampai sini, karena di sini itu adalah wilayah residen Riau. Jadi beliau itu mendokumentasikan apa saja sih yang berasal dari wilayah hulu, kemudian dengan menggunakan sungai itu dibawa hingga ke Malaka, hingga ke Singapura, hingga ke Pineng, bahkan hingga ke Batavia. Zoom out, zoom in. Ke kiri, sini dulu. Nah ini, sini. Nah ini kalau teman-teman dari Kampar, mungkin kalian tahu istilahnya 5 kota, 5 koto. Nah ini sudah terpetakan 5 kota itu apa saja. Itu dari Kuok, Salo. Ini bukan Bangkinang tapi ya biasa si bule. Jadi nulisnya Bangkinang, Air Tiris, Kampar, Rumbio. Nah apa saja sih komoditasnya? Itu adalah kopi, gambir, serta boreh, beras. Nah inilah yang dari wilayah 5 kota atau yang dari pantai barat, kemudian itu dibawa menuju ke bisa ke Singapura, bisa ke Malaka, bisa juga ke Batavia. Bisa kan emang? Nah, sama juga kalau kita melihat dari di zoom out dulu. Di sini wilayah-wilayah di utara itu ada kopi, gambir, beras, serta di atas ini atas lagi mah. Nah, ini wilayah-wilayah yang berada di wilayah Kerajaan Siak, komoditasnya adalah gading gajah, ini jernang, rotan, ini kayu, ini gaharu, damar, serta lilin lebah. Jernang lagi. Jernang itu apa bang? Dia sekarang untuk bahan baku kosmetik. Dari rotan juga dia. Dia kayak biji kayak buah gitu. Nah kemudian kalau yang di Bukit Batu ada ikan terubuk serta di Bengkalis dengan ikan terubuknya. Kemudian ya ini rata-rata kita adalah ini. Seperti ini juga kopi, gambir, beras, kopi, gambir, beras. Kemudian, nah kalau kita geser ke kanan, itu ada kopi, gambir, beras, rotan, timah, serta lilin lebah. Artinya wilayah-wilayah di wilayah sekitar Indragiri bagian hilir. Nah inilah peta dari PJV perihal apa saja sih yang berasal dari apa saja yang berasal dari wilayah-wilayah pantai barat, kemudian dengan menggunakan sungai itu dibawa bisa ke Singapura,
bisa ke atas, bisa ke Malaka, bisa ke bawah, bisa ke Batavia, atau ke atas lagi bisa ke Pineng. Nah, seperti ini adalah bagian dari selat panjang, ada namanya Sagu. Rantau ini apa sekarang emang? Pulaunya? Meranti. Ah ya, Meranti. Rangsang. Ini Rangsang, Pulau Padang, Pulau Pancur, itu komoditasnya adalah sagu. Nah, kemudian kenapa dia membuat ini? Karena dalam buku ini, jadi setelah Perang Padri, wilayah pantai barat kalah, mereka mendokumentasikan dengan detail apa-apa saja sih kemudian yang menjadi apa-apa saja sih yang menjadi komoditas yang dari sini, dan tujuannya juga pada saat itu pada 1840 terjadi yang namanya kultural sel atau politik tanam paksa yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, sehingga di wilayah-wilayah kita, terutama di wilayah-wilayah pantai barat, kopi itu menjadi tanaman dominan. Tetapi kalau kita berbicara kopi Kampar ini menarik. Kenapa menarik? Karena kopi Kampar itu tidak terkena politik tanam paksa, berbeda dengan kopi yang berada di wilayah pantai barat. Sumatera Barat. Ya, kenapa begitu? Karena Kampar tidak terkena dampak dari Perang Padri, sehingga mereka tidak menjadi wilayah yang takluk oleh pemerintah pantai barat Sumatera. Dia merupakan daerah-daerah independen yang berada di rantau atau di luar dari zona inti dari kerajaan Pagaruyung. Nah, karena itulah kenapa di kita seperti bawah ini adalah Pangkalan Kapas, ini kopi juga. Jadi si PJFN itu sudah merekam bahwa Pangkalan Kapas, wilayah-wilayah berada di Kampar Kiri, wilayah-wilayah di utara, wilayah-wilayah sekitar Kampar Kanan, bahkan Tapung Kasikan. Tapung itu juga penghasil kopi, gambir, dan beras. Teman-teman lihat sebaran dari 3 komoditas yang kemudian menjadi dominasi pada saat itu dari wilayah Kampar, wilayah pantai barat, serta wilayah sebagian kerajaan Siak itu yang dibawa ke Singapura. Boleh bang, next. Nah, kita masuk ke kopi Kampar, atau dalam bahasa kalau nanti nyari di Delver itu Coffee Kampar, bisa Kampar K, bisa Kampar C, atau menjadi kopi Kampar. Kalau nyarinya kopi sampai pening juga nggak ketemu di Delver, tapi dalam ejaan Belanda namanya Coffee. Delver itu apa? Delver itu adalah open access untuk digital arsip dari Belanda. Jadi cari saja di search engine-nya Coffee Kampar. Bisa jadi K-nya bisa K atau jadi C. Jadi itu keywordnya. Yes. Ini kalau misalnya nah ada Bayu itu coba cari nih di Delver. Coffee Kampar. Ini ketemu nih banyak hal yang bisa di track. Next ya, Bang. Nah, jadi sebelumnya kita berbicara kopi Kampar, ada namanya Ebe Kelstra, jadi dia bikin buku The Coffee Culture West Coast Sumatera, jadi budidaya kopi di pantai barat Sumatera, terbitnya tahun segini. Itu menuliskan bahwa dalam narasinya, pedagang-pedagang kopi itu sudah mencoba membawa komoditas mereka dari Sungai Siak serta Sungai Kampar untuk mencapai Singapura. Tetap tujuannya adalah Singapura. Kenapa Singapura? Karena sejak awal abad ke-19, 1800-an, itu peta perdagangan selain Pineng, kapal-kapal dari wilayah dari Eropa itu selalu singgah ke Singapura sebelum mereka masuk ke Batavia. Sehingga memang Singapura itu menjadi hub penting atau pelabuhan penghubung penting pada saat itu hingga sekarang bagi komoditas-komoditas yang berada di pantai barat ataupun pantai timur Pulau Sumatera. Nah, ada 2 jalur kopi sebetulnya dari kita Riau ini. Pertama itu via Pelalawan dan satu lagi via Pekanbaru. Nah, tujuannya berbeda-beda. Kalau dari via Pelalawan itu tujuannya adalah Singapura. Nah, kalau dari Pekanbaru itu tujuannya adalah Pineng. Tetap komoditasnya sama, tetap komoditasnya adalah kopi, tetapi dia mengalami percabangan. Jadi nanti dari Teratak Bulu, sebetulnya hub penting itu adalah Teratak Bulu ini. Ini menjadi titik kumpulnya kopi. Kemudian dari sanalah itu dibawa menuju ke Pelalawan. Kalau mereka menggunakan sampan atau kapal menuju ke hilir, terus melewati Morosako sampai ke Pelalawan. Kemudian juga kalau dari Teratak Bulu dia nanti jalan kaki menuju ke Pekanbaru, itu selama kurang lebih plus minus 12 jam perjalanan menggendong kopi. Rata-rata itu dibawanya 60 kilo. Cuma jelasin lagi pakai hitam. Sabar dulu, nanti ada. Sabar ya. Terus next. Ini fotonya boleh lah dilihat. Boleh. Jadi ini di Hindia di Belanda, di Medan itu ada kopi
kopi, mereka sudah mulai menanam kopi. Kemudian, jadi kalau kopi di kita ini berbeda dengan kopi-kopi di Jawa. Di kita itu setelah booming komoditas karet, kopi ditebang, diganti karet. Jadi kita tidak di wilayah pantai timur ya. Kalau di pantai barat itu masih, tapi kalau di wilayah pantai timur kita lebih duluan mengalami booming karet, sehingga sebagian besar kopi-kopi ini dibongkar, diganti dengan karet. Jadi dulunya kopi-kopi ini sebagai tanaman sisipan dengan si karet. Gitu. Jadi kalau dilihat kotanya itu kurang lebih 1920-an. Jadi ini awal mulanya booming komoditas karet pada saat itu di pantai timur Sumatera. Tetapi kondisi dari si tanaman kopi itu sudah tinggi dan sudah dipanen. Tetapi kemudian begitu mereka mulai mengekspor karet, ini sebagian besar tidak lagi menjadi dominasi, berbeda seperti di Jawa, berbeda seperti di Pantai Barat, berbeda seperti di Aceh. Buahnya lebat ya. Ya, Berarti dia tidak sempat mengalami masa kejayaan sampai kayak 100 tahun apa gitu waktu dulu. 70 tahun. Ini ya. 70 Tapi tahun. udah sampai 70 tahun. 1840 sampai 1800 sampai 1870. Lama tuh. Oh, lumayan juga ya. Satu periodisasi Indonesia Merdeka dia sudah Kemudian muncul karet, baru dia di pelan-pelan diganti oleh karet. Ini Medan, Yes, Arabica ya. ya. Aku nggak tahu bang. Robusta nih. Nanti tingginya di tinggi. Robusta. Robusta. Karena kan kalau yang kampar rata-rata Robusta kan. Next. Ingat ya? Nah ini Teh Indah. Jadi zoom dong sini bang. Jadi tahun 1829 dia namanya koran itu mendokumentasikan The Nederlanders Handelsblad. Jadi dia koran yang menuliskan tentang komoditas-komoditas berasal dari wilayah-wilayah Hindia Belanda. Nah di sini bisa dituliskan bahwa kopi kampar itu sudah dibawa ke yang dibawa menjadi dari via Sungai Siak ke Singapura market. Jadi ini kopi kita itu sudah dibawa ke Singapura, tetapi dalam artikel panjang ini, itu ada perdebatan bahwa tidak hanya kopi kampar saja, tetapi kopi dari Minangkabau. Ya, Pantai Barat ya. Ya, tetapi begitu terjadinya cultural stelsel, semua kopi dipindahkan ke Padang, sehingga kopi kampar mulai mendominasi pasar Singapura. Jadi sejak ini 1829 ini sudah menjadi perdebatan. Meskipun kopi itu banyak dibawa, tetapi itu bisa aja jadi kampar, bisa, tetapi juga bisa berdasarkan dari si Minangkabau tadi. Minangkabau. Dan Sungai Siak aja Siak gitu deh, Sungai Siak. Aku udah tahu di sungai apa, Sungai Danir nih. Tapi ini Sungai Siak. Di zoom out mau? Nah kalau di kanan lagi. Nah ini. Jadi berapa sih bang jumlahnya? 1829 10.000 pikul atau 600 ton kopi dari kampar. Wah, Weh, ngewi. 1829 sudah tercatat 10.000 pikul atau 600 ton. Satu pikul 60 kilo ya bang? Ya. 60 kilo, 60 kali 10.000 mungkin ya, sudah 600 ton ya. Jadi itu sudah dibawa ke Singapura. Nah, tetapi memang dalam artikel ini jadi perdebatan. Nggak semuanya kampar itu bisa menjadi Sumatera Barat juga. Tetapi seiring berjalan waktu, begitu di Padang mulai berlaku politik tanam paksa, hilang. kopi-kopi yang berada di Singapura berlabel kopi kampar. Jadi apapun yang datang dari pantai timur, Kampar. dia tetap kasih label kampar ya. Yes. Nih, ini buktinya. Ini tanaman kultur sosial juga? Tidak. Belum. 1829 belum. Masih tanam. Tanam suka-suka? Yes. Tanam suka karena harga tinggi. Yes. Harga tinggi. Kebutuhan. Ini tetap dari Belanda kan? Ya. Ya. Ini geser bang, yang ini bang. Ini. Apa tuh? Ini. Tongkol. Iya, tongkau bang. Mana 10.000 teh? Kagak dibaca. Hilang ya? Harganya 6 pikul, 6 gulden per pikul, 6 gulden per 60 kilo. Atas lagi berarti. Sibu-sibu, jadi yang ke seribu. Kontrol F aja. Bawa bang, dulu cari dulu. Kontrol F. Dulu. Kas kanan, sebelah kanan. Tas. Kanan, tas lagi. Ini jahe nih. Lagi. Semua jahe. Jahe. Terus atas sudah kanan. Tidak ada itu. Buang. Nah ini dia sudah mereka coba menggunakan Padang sebagai pelabuhan. Tapi sudah mencoba karena mereka melihat. Nah menariknya
narasi kopi itu juga sudah sampai ke Van Pinang. Pinang ini adalah Pineng. Malaka masih ditulis serta Singapura. Itu adalah komoditas kopi itu dibawa kemana saja ke 3 wilayah ini. Lupa gue bang, yang 10.000 itu kemarin ada. Pilih aja lah bang. Ada tuh. Baca lagi nanti. Lagi. Baca ulang korannya sebagai bukti data apa yang kita dapat simpulkan tadi. Nah ini kurang lebih ini Ongever ini kurang lebih 10.000 pikuls kopi for Singapura dibawa ke Singapura, pasar Singapura. Kurang lebih 10.000 pikul coffee for the Singapura. Ini bukan Singapura tapi ini Singapura yang dibawa ke pelabuhan Singapura. Tetapi di bawahnya tidak hanya kopi Kampar tetapi juga kopi dari Minangkabau. Jadi ada perdebatan perihal data. Tetapi kalau kita berbicara jumlahnya tahun 1829. Next bang. Singapura itu Singapura. Ya, next. Nah, itulah Pak Godangnya yang menyebabkan terjadinya kultural stelsel di wilayah Pantai Barat. Jadi namanya Gubernur Jenderal Van den Bosch. Dia juga orang yang memperkenalkan politik kultural stelsel di wilayah Hindia Belanda. Jadi kalau kita berbicara kebijakannya tahun 1824 sampai 1821 ada namanya Nicholas Starling. Nicholas Starling ini bukan pertunjukan ya, bukan Starling yang dari Cirebon sana, tapi dia bikin buku namanya British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago. Jadi kebijakan-kebijakan Inggris berada di Semenanjung dan Kepulauan Melayu 1824 sampai 1821 menuliskan ini sudah mempersiapkan Padang. Jadi artikel 1829 tadi sejalan dengan narasi yang ada dari si Nicholas Starling bahwa Van den Bosch itu sudah mempersiapkan Padang sebagai pelabuhan kopi menggantikan jalur Sungai Kampar serta Sungai Siak. Alasannya? Karena dia langsung ekspor bang. Kalau ke Singapura ini kan punya Inggris bang. Monopoli itu Ya. Perkuatan monopoli. Kalau Singapura kan punya Inggris. Kalau ini kan dia langsung dari Padang langsung India. Ke India. Kalau Singapura, kalau Pantai Barat itu kan pelabuhan besar itu ada Padang, ada Sibolga. Tembaknya direct ke India. Kalau kita lihat kayak gini peta Sumatera, kita di sini ada di sini Melaka Singapura dekat-dekat, di atas agak dekat antara Medan sama Aceh itu ada Pinang namanya, Pulau Pinang di Malaysia. Terus Sungai Siak itu posisinya kita anggap kayak garis gini, dia itu sebenarnya jalan tol. Karena dulu transportasi itu memang lewat sungai kan. Kita jangan membayangkan orang akan lewat darat. Dulu belum ada jalan. Di kita aja pembangunan jalan baru 1970-an. Nah, kalau cerita 1970 ke bawah orang memang transportasi menggunakan sungai. Jadi itu kenapa Siak dan Sungai Kampar itu menjadi jalan tol komoditi dari tengah sana tadi, dari Pantai Barat menuju Pantai Timur yang dekatnya. Jadi dia kalau naik kapal kan nggak perlu muter ke Aceh dulu. Jadi dia tinggal ngikutin jalan setapak, ngitungnya jadi dari perjalanan itu bisa jadi bulan, jadi hari. Kalau lewat Sungai Siak itu kenapa? Sungai Siak itu dia menjadi jalan tol. Sungai Siak termasuk sungai terdalam dan tenang. Dia punya arus pasang dan surut. Sementara Kampar itu kenapa tidak menjadi favorit? Karena masih ada Bono di muara sungai. Bono itu kan di muara Sungai Kampar di Teluk Meranti. Jadi itu jadi kendala utama. Jadi ada musiman kalau melewati ini, kalau melewati Sungai Siak dia aman, jalurnya tenang. Gitu. Lanjut. Betul. Kemudian ada namanya Ebek Yelstra. Ebek Yelstra ini juga termasuk penulis data peneliti lah pada zaman itu. Dia membuat buku lah. Sumatera West Coast Fund 1826. Jadi ini banyak laporannya sejak awal rencana perang Padri 1820 sampai dengan 1850. Ebek Yelstra ini menulis beberapa jurnal. Nah, dari narasi di atas yang dari Malay Archipelago itu bersambung dengan narasi yang ini dari Nicholas Starling bersambung ke narasi Ebek Yelstra bahwa Van den Bosch itu kemudian mengeluarkan peraturan nomor 16 yang keluar 9 Januari 1833. Jadi pada saat perang Padri, setelah Pantai Barat Sumatera jatuh, Van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian membuat peraturan nomor 16. Intinya apa? Intinya pada poin nomor 3.
Perdagangan lewat Sungai Siak ditutup sehingga tidak ada lagi penyelundupan komoditas dalam kurung kopi. Jadi Van den Bosch kemudian memindahkan semua kopi dari Pantai Barat itu dipindahkan ke Padang. Sehingga pada zaman inilah mulai wilayah-wilayah di Pantai Barat Sumatera itu tersambung oleh jalan-jalan setapak sehingga pedati-pedati bisa membawa dari kampung-kampung, dari suak-suak, dari luha-luha, dibawalah kopi itu dengan menerang pedati sampai di wilayah Padang. Tetapi 50 kota tidak bisa. Kenapa? 50 kota itu terlalu jauh dengan Padang sehingga mereka tetap menggunakan Sungai Siak serta Sungai Kampar sebagai jalur penyelundupan. Jadi sehingga komoditas kopi dari Pantai Barat selalu dianggap barang selundupan. Sehingga memang akhirnya dia dilabel adalah kopi Kampar. Kemudian setelah Residen Pantai Barat berdiri, Van den Bosch mendirikan Residen Pantai Barat Sumatera pada tahun 1837. Terutama setelah perang Padri berlangsung. Nah inilah dia opak godang yang perihal terjadinya politik kultural sel-sel atau perang tanam paksa kopi terutama di wilayah Pantai Barat. Nah uniknya Kampar tidak mengalami politik kultural sel-sel. Dia hanya menanam karena harga bagus. Akhirnya mereka membawa itu ke Singapura ataupun ke rata-rata Singapura ataupun ke Pineng jika mereka melewati Pekanbaru. Next, Bang. Jadi kita daerah Kampar nggak ngalami kultur sel. Nggak, coba diulang dari awal, kemarin udah datang. Nanti pertanyaannya. Nggak, pokoknya udah tengok map dah, udah tengok peta ya. Zoom ini. Laboratorium kita ulang deh kan. Yang bawah Bang, lagi sini. Lagi. Oke. Nah, kalau kita berbicara iya nih kan. Jadi memang sejak ada dalam sebuah koran di Singapura itu dia menuliskan komunitas-komunitas berasal dari wilayah-wilayah native. Native ini adalah kita, wilayah-wilayah Melayu atau pantai timur atau pesisir ataupun inland Sumatera. Komunitas apa saja sih yang dibawa? Zoom Bang. Zoom in. Lagi. Ya, lagi. Ah. Seperti ini. Gambir dari Kampar. Kemudian ini ada kopi. Ini apa? 345 pikul. Kopi dari Malaka dan Kampar itu sudah masuk di wilayah Singapura, di pelabuhan Singapura. Nah, tetap namanya adalah kopi Kampar. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tidak ada narasi komoditas yang berasal dari Pantai Barat Sumatera. Semuanya ini rata-rata dari wilayah Pantai Timur. Meskipun ada dari Pantai Barat, tetapi dia akan dilabel dari komunitas Pantai Timur. Seperti ini, 345 pikul kopi dari Malaka serta dari Kampar itu masuk ke Singapura pada saat itu. Seperti ini, Gambir dari Kampar sekitar tahun 1800-an. Ini 1225 pikul beras dari Siak dan Batu Pahat, Malaysia. Kemudian ya ini tamarin, saksam Jawa dan segala macam. Nah ini di zoom apa? Kalau nama korannya, nah ini Singapore Commercial Register. Jadi ini bisa dicari di Singapore Digital Library sejak tahun 1831 sampai dengan 1837 itu merekam seberapa banyak jumlah kopi Kampar. Kalau memang iseng hitung, itu ini koran terbitnya seminggu sekali. Jadi sejak 1831 sampai 1837, hitung saja berapa jumlah kopi Kampar yang masuk per minggu, bulan, tahun di pelabuhan Singapura. Ini 1833. Sudah masuk sekitar 200-an pikul kopi Kampar di Singapura. Nah, semenjak terjadinya politik kultural sel-sel dan keluarnya peraturan itu tadi, wilayah kopi dari Pantai Barat kemudian bergeser sehingga memang muncullah raja baru di Singapura bernama kopi Kampar. Jadi kalau misalnya kita berbicara di mana kopi Kampar saat itu, kopi Kampar menjadi raja di Singapura. Geser Bang kanan Bang. Siapa ngerti ya siapa? Sultan Syed. Di godang kan di sini Bang. 200 berapa? 200 pikul berarti tadi itu? Ya. 200 pikul kali 60. Lagi. Nah ini. Coffee 100 pikul. Jadi bahkan itu terus berlangsung, berita-berita terus berlangsung. Coffee 100 pikul have been imported from Kampar and we understand that coffee harganya sudah menjadi 7,5 dolar Singapura per pikul. 7,5 kali 1,15 gulden
Dapatlah harga saat itu untuk per 60 kilo kopi Kampar. Coba ulang berapa tadi? 7,5 7,5 kali 1,15 kali 1,15 sama dengan 8,6 8,6 gulden kali 104.000 104 680 Ya. 800 Ya. berarti satu pikul. satu pikul Ya, ini dibagi 60. ya 900.000 bagi 60. sekitar segitu harga kopi Kampar di Singapura pada saat itu. 15.000. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tidak ada 1835. Ini 1835 nih. 35. Dapat dilihat bahwa di sini tidak ada barang-barang dari pantai barat dan sebagian besar memang adalah komoditas yang berada dari pantai timur. Zoom, jangan kasih semua. Ini kayak ya, ini oke, kita tutup aja. Apa? Opium. Oh, Itu nampak. Ya kasih tahu aja. Di dalamnya nampak. Tapi ditutup-tutup. Kalau dulu juga memang bisnis opium, ya enggak apa-apa. Cak, tutup lagi, Bang. Akan apa jadi kan? Jadi Itu apa? malah dikelola sama raja. Tuh. Tapi kan kalau di Luang itu kan agak Nih kayak ini gula mulai dari Siam. Jadi gula sebelum ada industri gula di Jawa kita sayang. Nah ini sagu dari kita. Tetapi memang kalau dibaca detail dari Singapura Register ini, sagu ini sebagian besar dari Bukit Batu pada saat itu. Tidak berasal dari Pulau Pancur, Selat Panjang, tetapi dia ngambilnya dari Bukit Batu. Sayangnya sekarang nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi sagu di Bukit Batu. Kosong. Jadi ya inilah. Apakah betul, men? Nah iya, ini dari koran. Zoom out, Bang. Zoom out. Lagi. Coba lihat bawah, Bang. Ini native craft ini ada nggak ya dari Kampar? Nah ini 320 pikul kopi, 10 pikul gambir, 200 pikul beras. Itu yang berasal dari Kampar. Ini tahun segini 320 pikul ya, 320 pikul kali 60 kilo. Inilah barang yang dibawa dari kita Pantai Barat menuju ke Singapura. Nah, kalau teman-teman lihat kok ada sarung Bugis. Nah, jadi memang zaman dulu orang-orang Bugis itu memang menjual sarungnya ke Singapura dan itu dibawa oleh orang-orang kita. Jadi kalau misalnya aku pernah baca itu di Twitter itu beberapa kepala suku di Sumatera Barat itu kain Bugis mereka itu sudah ratusan tahun umurnya. Kemungkinan besar dari sini pertukarannya dibawa dari pantai dari Singapura mereka bawa ke dalam. Masih Bang? Lagi. Nah ini mulai ada tembakau Jawa, kemudian ada dari Riau ini beras, gambir dan sebagainya. Jadi memang Riau itu yang mana maksudnya? Kayak Tanjung Pinang. Nah inilah 320 pikul kopi. Hanya 320 kali 60 kilo. Sekian. Itu tahun segini itu sudah dibawa dari kita kemudian dibawa ke Singapura. Cuma Bang, tahun berapa nih? 35 masalahnya. Boleh Bang? Mata segitu. Pikul. Sekian lah. Lagi saya zoomin. Kut. Indah dong. Ya, lagi. Bawah deh. Lupa aku. Ah, ini dia. 8,35. oh iya. Letih operator. Enggak, awak masih juga konsen di sini kan? Iya. Ya, kalau Harus keluar dari box banget. meneliti laporan ini sebetulnya menarik karena kalau dalam salah satu laporan yang ini aku lupa 1834 apa 1833 itu sudah ada tulisan gold thread Siak. Jadi benang emas itu sudah dibawa dari Singapura ke Siak. 1835. Aku lupa 1833 apa 1834. Ya, jadi kalau kita nge-track ini dari daftar ini terlihat memang ada pergerakan barang itu sudah 1800-an awal itu sudah menjadi apa ya? Makanya kalau di kita di Riau itu kayak misalnya kok ada benang emas sih dari Singapura. Kalau kita ke Kampung Badar ada tuh benang emas dari Singapura. Itu sejak tahun 1830-an ini sudah dibawa dari Singapura, itu dibawa ke dalam gitu. Itu tenang. Apa? Bisa. Lebih lah. Ini 1771. Ini 1830-an. Di sini nggak ada mahasiswa sejarah. Mahasiswa sejarah. Jangan lagi sakit kepala.
Tidak, kalau ada mahasiswa sejarah itu kan bisa mengambil satu komoditas kecil gitu menjadi sebuah penelitian. Iya betul. Kalau Di ini- belakang. Iya, ini aja sebenarnya yang fosil ya, sebenarnya. Fosil. Oh bukan yang fosil itu Bang Rai. Bisa kan Bang? Dia ngitung yang asal usul minyak itu loh Bang, katanya berarti sini banyak dinosaurus. Makanya kita duduk kayak minyak sekarang kan. Tadi tanya kan, itu tulisannya yang mengkabur itu atau mataku katanya? Tulisan. Sibuk gula kerja. Nah, yang kanan Pak, koran kanan, tolong paling kanan. Ya. Kanan lagi. Ini ada satu lagi yang 1860-an. Ini 1865, bawah. Bawah. Oke. Enggak bawah lagi kan? Nah, dia di atas lagi, dia di coba lihat kanan. Kabel. Ah, ini. Tabak-tabak. Oh, bukan. Iya. Ini Amsterdam nih, kanan. Dia di Pelabuhan Singapura. Sini Filter Bang. tusir ya? Ya. Singapura dia. Terus Ini lagi? kopi nih. Terus enggak? Belum. Lagi Singapura dia, Pelabuhan Singapura. Liverpool. Enggak, Liverpool enggak masuk ke gitu. Kanan? Kanan. Singapura deh. Apa nih? Tentang apa? Kopi Kampar juga. Ini terakhir. Ini masuk masa mulai tidak mendominasi. Bawah tim. Ini mana bola lagi? Kampel. Lagi. Bola lagi. Enggak, belum. Banyak. Pojok dia masalah. Ya ada tuh. Nanti. Nah nih, boleh Bang. Kopi. Nah nih, kopi Kampar harganya sudah naik 11,6 gulden per pikul. Jadi dari tadi 8 menjadi 11 6, 7, tadi 7. menjadi 11,6. Oh. Karena dia sudah mulai sedikit. Sudah mulai tidak masih ada tetapi Sudah mulai tidak dicari gitu ya, sudah mulai dikenal dan sudah ini koran 1865. Bahwa kalau misalnya kita ada satu lagi kemarin itu tapi lupa aku menyimpan di mana, koran dari Liverpool 1870. Itu sudah masuk juga kopi Kampar di sana. Ke Liverpool. Tetapi capnya tetap kopi Kampar. Artinya kopi Kampar tuh dan sekitarnya yang di atas yang membawa ke lewat jalur ini ya. Dan cap. Ya. Iya. Artinya tidak semuanya produk. Ya, jadi sebetulnya datanya makanya 1829 itu kan data itu sudah diperdebatkan. Alasan topografi aja mungkin ya. Ya. Dan mereka kan pedagangnya dominan kan dari sana. Lebih Sama itu menghindari yang si Gubernur Jenderal tadi yang bikinkan monopoli di Padang itu kan. Menghindari itu supaya aman ya udah Kampar aja semua namanya. Ini kan EU Partit Kampar sekitar 11,6 per 60 kilo nih. Nah kalau ini sagu kita 2,3 di Singapura, terus Gambir 3,6. Nah kayak gitu-gitu ini Guta Perca ini pengganti karet. Jadi sebelum ada karet orang mengenalnya adalah Guta Perca. Bin Roting adalah tani rotan. Perca itu Sumatera ya. Ya. Terus kemudian ini ada ris, ini beras. Tetapi tetap ini adalah kalau begitu kita bicara kopi di Singapura tetap Kampar. Tuh. Dari 3 koran. Nah, kalau yang mau detailkan lagi bisa puluhan koran kita jabarkan kan mungkin. Baca koran apa yang mau? Pula ya. Itu pula. Abang aja nih simpul. Ya, bisa lagi biar aja lah. Nah, ini korannya 1864. Jadi ada namanya New York Times koran, statistik perdagangan, berita serta iklan 28 bulan 2 1864. Ini masih menjadi komoditas awal ya. komoditas penting pada saat itu gitu. Berarti jayanya 30 tahun lah. Mas belum, tetap sabar. Next. Belum lagi nih. Oh, iya, Nah, kita betul. bicara Apa? apakah iya jalur setapak tuh. Nah, jadi di zoom aja, Bang. Nah, inilah dia jalur perdagangan pada saat itu. Kalau misalnya kita lihat ini jalan setapak. Cok dulu tuh, minum. Oh iya. Siapa tuh, Gus? Sorry. Ada namanya. Ada nama. Adri dah. Belum ya, Adri. Adri sana. Belakang. Ini siapa? Nia. Panggil. Sabar ya, ya. Ya, selo. Makin banyak break selo. Gantung-gantung ya dah. Oke. Nah, jadi ada namanya itu S ini adalah Salomon Muller itu dia nanti dalam
dalam presentasi ini ada laporan beliau berjalan kaki menuju dari Tratak Bulu menuju Pekanbaru. Salomon Muller itu dia membuat peta perdagangan serta jalan setapak dari wilayah pantai barat serta wilayah pantai timur. Di zoom out bang, zoom in bang. Nah inilah dia jalan setapak, inilah penghubung antara wilayah Kampar Kanan yang tadi membawa kopi ke Pekanbaru serta ke kanan wilayah dari Kampar kalau diteruskan dari Tratak Bulu sampai ke Lelawan. Inilah pertemuannya di Muaro Sako. Sini kalau dari Kampar kiri. Ini Kampar kiri nih. Gunung Sailan, terus mana lagi tuh. Tapi dulu sungai Kampar kiri itu dinamakan orang Belanda Sungai Subayang. Jadi terjadi pergeseran nama, mereka menamakan Sungai Subayang itu sampai dengan Muaro Sako. Ke atas sana mereka baru menamakannya Sungai Kampar. Kalau sekarang kan kita bilangnya Sungai Kampar kiri. Nah, kalau orang Belanda dulu dalam surveinya mereka menuliskan ini adalah Sungai Subayang. Jadi di Gunung Sailan, terus Simalinyang, terus kalau kata Pak Heri di sini sudah hilang, bukonnya sudah hilang. Kemudian ini menjadi benamanya dulu adalah Sungai Subayang. Nah, inilah jalan setapak yang menghubungkan dari Tratak Bulu sebagai pelabuhan pengumpul pada saat itu menuju ke Pekanbaru, dari Pekanbaru itu dibawa ke Pineng. Kopi Kampar tadi. Nah, kalau misalnya dari 5 kota, jika dia tidak mau lewat ke Tratak Bulu, dia bisa lewat jalan setapak menuju ke Gunung Sailan. Atau dari ini Salo, ini apa nih? Ini dari Kuok, jalan kaki bisa lewat ke Lipat Kain. Inilah jalan setapak yang dulu digunakan oleh pedagang-pedagang kopi, pedagang-pedagang gambir untuk dibawa menuju ke Singapura, menuju ke Pineng, menuju ke Malaka pada tahun 1800-an awal sampai dengan 1870-an. Karena setelah itu orang banyak menggunakan Pekanbaru karena di Pekanbaru sudah ada kapal uap 1876. Ini pikul manusia atau Pikul kuda? Belum Bang, ini masih pikul manusia Bang. Menarik lah bikin ini ya. Drama. Cerpen. Ada nampak tilas, kegiatan Sampai sini kesurupan. tahunan. Dengar dulu. Tapi sawit semua. Iya. Kalau kesurupan landak. Ini river bukan Sungai Kampar, bukan Kampar Kanan, tetapi mereka river Kampe Omai. Mai ini adalah Mahe Muaro Mahat. Mai ini adalah Muaro Mahat. Jadi ini bukan kentang tapi ini bangkinang. Pankinang ini mereka tulis, si Muller menuliskan dengan nama Air tiris ya. ini air tiris, Kampar sekarang, Terantang, Rumbio, terus ini adalah Tratak Bulu. Ini kalau ke atas ini kan Petapahan, Tapung ini sini nih, cus sana. Tetapi ini adalah sungai dari River of Kampar sampai dengan ke sana. Nah, inilah dia jalur perdagangan saat itu. Ini yang penting. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, kenapa orang tidak banyak dari Kampar? Kampar ada gelombang Bono, makanya mereka lebih memilih via Pekanbaru. Tetapi jalan kakinya pun pendek. iya, 18 kilo. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tratak Bulu Pekanbaru sungai ke sungai 18 kilo. Tidak berubah sama sekali. Tuh. Nah, ini kawasan-kawasan di hulu di zoom in. Kayak ini ya kita salah ya, Kuntu, Domo, Ujung Bukit, ini Kampar kiri. Namanya masih ada. Tanjung Belit. Tapi beberapa desa tadi Ada yang hilang, betul. Songgan. Terusan. Nih, Terusan. Ini Sungai Bio. Nah, ini jalan paling jauh nih, dari Kuntu ada jalan setapak menuju ke ini ke 5 kota nih. Terus ini. Sini ke kiri, nih. Ikuti aja nih. Nih sampai sini nih, Tanjung Belit. Sini dia ada jalan setapak yang lumayan jauh dari Tanjung Belit. Kalau dia tidak mau melewati sana, dia bisa potong sini. Inilah jalan kuda. Berarti Pangkalan dong? Yes, ini jalan kuda. Jalan kuda dulunya sampai ke Kuntu. Kuda beban ya? Yes. Hah? Jadi besok udah cepat naik kuda. Tahu tuh jamnya itu. Ya benar. Ini Pangkalan Serai masih ada, Pangkalan Kapas masih ada, Sungai Bio dan segala macam. Ini sudah perbukitan, sudah dipetakan sama Salomon Muller 1834.
Tapi kalau kita konversi, gitu, Ya. kita konversi jarak ini yang tadi keterata dulu itu 12 jam, ya kan? Iya. Ya ini bisa diskalakan, tambah rintangan di sini kan? Ini kan perbukitan bang, topografi kan apa? Ya, Ya. tambah rintangan di sini. Gitu. Jadi mungkin 3 hari, 4 hari lah ya. Kalau kuda bisa jadi. Dulu lagi lawan rimau. Ya, rimau takut juga sama orang. Iya loh. Ini yang menjadi jalan penting saat itu. Makanya si Salomon Muller itu dia ini kalau digedein yang ini. Ini sungai dan jalan setapak dari Padang menuju pantai timur Sumatera. Ini Padang Binnenlanden. Jadi kawasan Padang Binnenlanden itu di hilirnya Padang. Kemudian ini di pantai timur. Apa saja direkamnya? Sungai, jalan setapak. Itu yang peta tadi. Land itu land ya. Ya. Itu tidak ya. Next. Buka kamu. Next ya. Next, oke bang. Nah, jadi kopi Kampar itu menariknya adalah ini kita berbicara konteks Kampar dulu ya. Kampar dulu sebelum ada namanya 13 Koto Kampar sekarang. Jadi kita berbicara Kampar dahulu. Jadi wilayah-wilayah sekitar Muratakus, pemerintah Hindia Belanda menamakannya adalah 12 Koto Kampar. Kemudian jadi kopi Kampar itu tidak hanya dari 5 kota tadi, tetapi juga dari 12 Koto Kampar atau sekarang mungkin 13 Koto Kampar yang berada di sekitar Muratakus. Dimulai dari laporan Everwijen Verslag van en Onderzoekingen in het Rijk van Siak. Jadi laporan wilayah-wilayah yang berada di Kerajaan Siak yang terbit 1867 itu dia sudah menuliskan kopi, gambir, nah ini menarik, tembakau. Tembakau ada juga nih? Ya, dari 50 kota. Oh, Dibawa dari 12 Koto Kampar bumbu masih tembakau tuh. menuju Singapura. Tetapi labelnya si benda ala ini menjadi kopi Kampar. Jadi walaupun di si Everwijen menuliskan bahwa kopi, gambir, tembakau itu dari 50 kota dikumpulkan di 12 Koto Kampar, kemudian dengan kapal segala macam dibawa ke Singapura, tetapi pelabelan tetap menjadi kopi Kampar. Kayak Nah, inilah ya, kayak orang bilang kopi Lampung, padahal dari Palembang, Ya. dari macam-macam tempat. dari banyak tempat. Sama juga dengan disambung dengan Gedurich. Gedurich ini Antekeningen Bevriende de Landskappen. Jadi setelah residen pantai barat berdiri beberapa puluh tahun kemudian ada namanya Onderafdeling Pangkalan Koto Baru. 12 Koto Kampar dulunya bergabung dengan Pangkalan Koto Baru. Jadi ini laporannya yang terbit tahun 1877 menuliskan setiap tahun 12 sampai dengan 15 ton kopi dari 12 Koto Kampar dibawa ke 5 kota. Di 5 kota ada gudangnya, kemudian baru dibawa ke Singapura. Nah, bayangkan setiap tahun 12 sampai dengan 15 ton kopi dari wilayah-wilayah sekitar Muratakus dibawa ke 5 kota, wilayah-wilayah sekitar Bangkinang, kemudian Singapura. Nah, kita bicara konteks sekarang, nggak ada lagi cerita kopi yang berada di wilayah ini. Ya, Kampar Kanan. Tapi kalau kita bicara berat itu, apakah berat kopi udah green bean atau? Oh, nggak tahu. Jangan. Aku hanya membaca. Tadi langsung aku cari tahu kan, Ya. kopi yang tersebar di Indonesia, Heeh. yang di awal itu ternyata itu Arabica. Setelah melihat dari struktur Datang. pohonnya, terus bentuk daunnya, Nah, itu Terus- gini, itu betul tuh. Jadi Betul. awal kopi itu Arabica, tapi karena hama ya, Iya. yang di rentang dataran agak rendah, kemudian dicarilah ini kan varian baru ya, Robust itu. sama varian yang kayak dibuat untuk kita biar kuat. beberapa tahun lalu kan minimal Arabica bisa tumbuh itu di atas 1.000, sekarang udah 1.200. Di bawah itu rentan dia karat daun atau penggerek buah. Iya. Dan ternyata yang tadi abang lihatkan datanya tuh itu kopi yang dari Kampar, berarti yang nyampe ke Singapura itu Arabica semua. Masih Arabica. Oh iya. Masih Arabica. Karena pada tahun itu masih belum kayak sekarang namanya gitu, Iya. belum wajib tinggi setinggi itu gitu ya. Ya Tadi maksudnya makanya sambil nyari tadi kan, Iya. ternyata yang karat daun itu sekitar tahun 1898. Tapi ya 18. ini foto 1898. Oh ya udah awal 1900. Ini 1878. Robusta kopi ditanam jadi tanaman selatan. Iya berarti jayanya sebelumnya itu memang itu Arabica ya. Hah. Iya ya, jaya. awalnya mah Arabica. Arabica duluan memang mas. Iya.
Iklan. Nanti baru Liberica, Karena gagal Robusta. panen itu kemudian ini dicari apa? Dan dia beradaptasi juga ya Jaya, berarti Oh. juga ya. Karena yang lebih cocok itu tanaman pertama ditesnya dulu Liberica sempat sebelum masuk Robusta, ditesnya dulu Liberica. Tapi 3 tahun kemudian langsung masuk yang Robusta, yang itu jadi yang gambar sebelumnya tadi kan jatuhnya beda dengan yang pohon yang sebelumnya tadi kan yang daunnya kecil-kecil tinggi, yang ini daunnya lebih lebar, Ya. lebih besar. Ini Robusta. Nah, jadi kalau kita berbicara lagi pergerakan kopi Kampar itu setelah dari 12 foto Kampar atau 13 foto Kampar sekarang, dari laporan 1877 berlanjut kepada 1888. Jadi 26 Januari 1859, jadi EBP Australia lagi menuliskan dalam Humas Sumatera Pantai Barat Sumatera tahun 1850. 26 Januari 1859, pemerintah Pantai Barat berjanji membangun jalan setapak untuk pedati yang memudahkan distribusi kopi ke wilayah 12 atau 13 Kota Kampar sekarang. Nah, inilah menjadi pertanyaan yang masih ada di kepalaku adalah jika segini besarnya wilayah 12 Kota Kampar pada saat itu, sekarang kita berbicara tidak ada lagi yang namanya kopi dari Kampar kanan. Yang tersisa adalah kopi-kopi dari Kampar kiri. Itu pun sekarang sudah mulai dilupakan karena mereka sibuk bermain gambir. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaanku karena sejak 1800 awal sampai dengan 1870 bahkan 1889, nanti ada laporannya 1889, itu kita berjaya di Singapura. Jadi bayangkan ini setiap tahun 12 sampai 15 ton kopi dari 12 Kota Kampar dibawa ke 5 kota ke Bangkinang, kemudian dibawa lagi ke Singapura. Mana mendago sekarang? Kok tiba-tiba kita kayak menebang habis semua kopi sehingga narasi bahwa kita pernah berjaya selama beberapa puluh tahun itu kemudian hilang menjadi cerita sebatas data-data yang bisa disajikan dalam presentasi ataupun buku kesejarahan. Seperti ini di zoom out bang, zoomin bang. Ini sebelum si Belanda menanam karet, mereka mencoba menanam Robusta coffee menjadi tanaman sela. Ini Toussaint planting, ini adalah tanaman sela, Beach di Heaven Braziliensis. Jadi inilah kebun karet. Di zoom out bang. Ada, zoom lagi. Nah, inilah dia kebun karetnya. Inilah kebun karet dan kemudian diisi oleh kopi. Kemudian karena ini menjanjikan Belanda tebang ini, digantilah benda Allah ini. Nah, itulah makanya kebun Belanda. Sementara yang Kampar itu kan enggak, jadi ada pola pergantian pola penanaman sehingga dari tadinya terkenal, dari tadinya jaya, begitu masuk karet, mulailah mereka mencoba nanam karet lebih menguntungkan, ya sama aja dengan kebun-kebun Belanda, dipotong. Pola pengulangan ini. Sebelumnya aja udah pernah dengar nggak yang kopi sekitar Kampar kanan atau apa gitu? Baru. Kawan-kawan Kampar gimana? Pernah dengar cerita kopi Kampar? Dia Kampar Yang kemarin Belum. kan dari Oh, ini todong-todong yang aja. orang pergi kemarin ke kampung ada pergi kan yang Lucky ya berarti yang pergi ya Iya, Lucky. ke yang Kampar kiri kan? Iya. Itu pun udah 2 tahun yang lalu apa ya? Iya, yang akses Yang susah itu yang susah. Harus pakai apa? Double garden di situ. Itu yang kebun tinggi ya. Kebun tinggi masih terkenal. Itu lagi itu. Oh iya. Jadi ya Yang itu kopi itu di tempat apa kan? Di kebun tinggi itu kan kopi. Iya, kebun tinggi ada, Bido ada. Oh. Berarti itu sekarang udah Robusta atau masih Arabica? udah Robusta. Arabica Robusta, udah ya. memungkinkan lagi Oh, dia udah nama. ya. Udah nggak ada lagi. Jadi Di udah bawah Robusta 1000. semua. Jadi kalau berbicara apakah kopi Kampar ini jenisnya apa, sayangnya dalam laporan-laporan koran-koran itu tidak detailing jenisnya. bahwa ini jenisnya apa, tetapi kalau berbicara jumlah tontonan pikul-pikulnya mereka menuliskan. Mungkin nanti ketemu. Tapi itu ada Bang. Nah, ini beda lagi, ini tahun awal nih. Kalau sudah ada karet, berarti dia 1910, 1920. Karena karetnya Pas datangnya tahun setelah kejadian karat daun menyerang di Indonesia, mungkin ini Jadi waktu itu ganti di situ. jadi tanaman penaung, kebalik yang Robusta mungkin menjadi Ya. tanaman sisipan ya Bang. Ya, ini sisipan, ini sisipan. Ya. Jadi dia tanam karet, disisip dengan kopi. Jadi begitu karetnya udah jaya, bisa dipanen, tebang lagi. Tuh. Iya, karena dia nggak jadi nyemak aja kan? Itulah cara lebih menguntungkan. menguntungkan Ya, karet. Jadi karena ini pola pola itu. pola pantai timur.
Ini pola di pantai timur Sumatera. Kalau kita berbicara pola di Jawa mungkin berbeda, karena dominasi karet kan di pantai timur pada saat itu. Di Medan, di Serdang, di Asahan sampai ke kita, itu dominasi adalah bahkan sampai Palembang, itu dominasi dominasi karet pada saat itu. Karena Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mobil-mobil butuh ban, butuh sepatu juga untuk bergerak segala macam pasti karet. Itulah kenapa terjadi booming karet di Hindia Belanda atau di Indonesia pada saat itu. Nah, dulu sebelum mereka menanam sebelum ini jaya, mereka tanam ini dulu nih bendalah nih. Bahkan kalau dalam salah satu laporan di asisten residen Bengkalis, Liberica itu mulai dikenalkan pada saat zaman karet. 1920-an. Itu dikenalkan di tanaman selah. Jadi begitu karet panen, pelan-pelan ditebang. Karena mereka tidak melihat, mungkin mereka tidak melihat lagi seberapa menguntungkan si kopi dibandingkan pada saat itu karet betul-betul dibutuhkan. Jadi mungkin posisi karet dulu ini sama dengan sawit sekarang mungkin. Kita mulai menebang karet, mengganti dengan sawit. Nah, ini sama kejadian pola perubahan tanaman yang kita tanam pada saat itu. Industri lah ya. Terus Atau kalau kopi itu ada masa ini ya Pak? Apa? Masa panen, habis panen. Allah alam. Jadi Nah, di kalau yang tanaman-tanaman lama pun dia kalau kayak di Kotolamo itu dia masih bertahan. Jadi kemarin-kemarin itu pemuda-pemuda Kotolamo itu dia menamakan kopinya itu satu kopi nenek moyang, satu lagi itu kopi perjuangan. Istilahnya yang baru ditanam untuk kalau yang perjuangan ini kayaknya lebih lama gitu ya Jak, pada salah masa panennya karena dia udah tanaman udah lama. Jadi perlu perawatan ekstra juga. Nah kalau tanaman yang baru ini itu bisa lebih cepat ya kayak 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali tidak biasa panennya tuh. Ya di Indonesia ada beberapa tanaman yang varietas kayak Abyssinia, bergundal itu tuh yang memang udah lama. Iya. Dia ada peremajaan, terus ada pembibitan lagi. Iya, kan, yang pembibitan pola. lagi. Jadi dia bisa. kan bisa, umurnya masih bisa panjang. sambung juga kan? Iya. Bisa sambung juga kan? Jadi Jadi remaja. pohon induknya ini nanti disambung lagi dengan Jadi yang baru. Lama deh. Nah, jadi makanya sebetulnya cerita kopi Kampar ini bisa kita menjadi sebuah diskursus. Ini bendanya sebetulnya kopi apa? Robusta kah, Arabica kah? Meskipun pengenalannya kita tidak mengenal sistem kultural style di sini, tetapi kenapa mereka memilih menanam kopi yang entah itu Arabica atau Robusta dan itu kemudian menjadi komunitas yang mendominasi di Singapura pada saat itu. Ini juga kalau melihat fotografi, ini kan udah era fotografi ya, itu berarti udah tahun 1880 atau lah. Ini 1920. 19. Kalau sudah ada ini, Iya. ini 1920-an. Makanya kan kalau fotografi kan berarti udah agak Ya. ke atas. Iya. Kalau 19 sekian. Ya, karena kalau 1800-an itu kan dia masih sifatnya lukisan. 1850 itu lukisan tuh. Kayak tadi itu kan Gubernur Jenderal Van den Bosch itu kan dilukis, tidak difoto. Tidak ada foto ya. Tuh. Tapi aku masih penasarannya gini. Singapura dan apa? Ini Oh iya, aku Minum, bilang minum. juga sabar. Astagfirullahaladzim. Aku udah bilang loh tadi sama bagus, bukan sama aku loh. Apa? Penang itu terkenal dengan white coffee. Iya. Di Singapura juga kopi tiam ya terkenal dengan kopinya juga, kopi susu apa. Iya. Nah kopi dari Singapura sama Malaysia ini sebelumnya itu asalnya memang kalau Singapura jelas dia tidak punya kebun kopi itu pasti datang dari orang. Terus Penang juga datangnya dari mana? Jangan-jangan si kopi Kampar ini yang kemudian mereka branding setelah menjadi minuman, dia tidak menyebutkan ini jenisnya apa karena udah minuman jadi kan. Iya, Kopi tiam. karena penamaan white coffee itu kan itu proses dia Di cafe ini ya. bikin ya. Iya kan kopi susu gitu kan. White coffee. Bukan, Bukan ya? dia sebenarnya Sampai roasting, Ah. terus dia gourmet sama butter sama gula, Oh, terus oke. dia bilangnya itu white coffee. White coffee. Iya, tapi kan Ah, kalau aku pikir dari asalnya kopi itu loh, jadi bisa jadi kopi kita. kopi kita karena kan sekian ton loh, tidak Iya. mungkin dikonsumsi dari. Nah, kalau aku dari kemarin-kemarin mikirnya gitu, ini sekian ton loh, bukan barang yang sedikit. Terus nengok lokasinya kayak si Singapura, kayak si Penang itu kan sama-sama pulau tuh kecil tuh. Kalau Melaka kan memang udah menyatu dengan daratan. Iya. Ya budaya kopinya juga sama seperti kita juga nyebar juga kan kopi tiam. Nyebar kopi tiam. Nah, kopinya Pada saat dari itu mana? Indonesia udah mulai ada budaya kopi tiam atau enggak? Kopi tiam itu mulai dikenalkan 1920. Jadi kalau kita berbicara tradisi ngopi, kalau di kita yang terekam ya, terekam dalam berita-berita di koran-koran Hindia Belanda mulai tercatat itu sejak 1920. Itu di Bagan Api-Api. Jadi kenapa mereka mendirikan coffee house ini sebetulnya begini.
pada saat mereka ada nama itu Bang Liao. Bang Liao itu kayak tempat membuat ikan asin di Bagan. Kemudian pekerja-pekerjanya adalah orang-orang Tionghoa. Sebagian besar adalah orang-orang Tionghoa. Selesai mereka kerja sore hari, mereka akan menuju ke kedai kopi, ya, nongkrong. Terus mereka mulai mulai bermimpi. Jika aku jadi bos, jika aku ini bagaimana. Nah, jadi dari situlah tercatat tradisi pertama nongkrong, kedua berdirinya coffee house, kalau mereka bilang itu dalam situs adalah coffee house atau rumah kopi atau kedai kopi. Itu yang tercatat. Tetapi kalau kita lihat dari migrasinya orang-orang Tionghoa, bisa jadi sejak 1800-an akhir, 1880-an, pada saat di Bengkalis orang-orang Cina masuk, mereka kemudian bekerja di pabrik kayu, ya, pengulangan lagi mereka akan nongkrong, mereka akan kopi, mereka akan bermimpi menjadi bos, sehingga terjadilah nama itulah istilah bola-bola kedai kopi. Nah, dari situlah pola-polanya, jadi bisa jadi di 1800-an akhir atau di 1920, kurang lebih. Atau bisa jadi memang baru tercatat di tahun itu, tapi kebiasaan itu udah ada lama. Karena orang-orang yang kopi yang di sini ini kan orang-orang Hainan. Mereka kan bekerja, menjadi pekerja, bukan datang untuk membuka kedai kopi. Mereka sebagai pekerja, mereka datang dari Pineng, kemudian dibawa ke sini, mereka datang Singapura, dibawa induk semangnya ke sini, bekerja di pabrik kayu, bekerja di Bang Liao, bekerja di berbagai macam. Kemudian karena mereka beberapa ras itu memang sudah biasa membuat kopi, akhirnya itu mereka bawa. Jadi makanya terkenal kita namanya Hainan Coffee kan. Yang buka kedai kopinya suku Awalnya Tionghoa. Ya. Tionghoa ada suku tertentunya. Rata-rata Hainan. Kalau dari catatan Singapura Hainan. Nah, menariknya lagi, karena mereka bekerja di kapal-kapal pesiar pada saat itu serta orang-orang Inggris yang berada di Singapura, mereka bawalah tradisi bakar roti ke kita. Itulah mulai mengenal batas. Dari situlah kita mengenal namanya roti Srikaya. Srikaya itu adalah akulturasi Melayu, roti adalah akulturasi Barat, di nongkrong di kedai kopi adalah akulturasi orang Tionghoa. Jadi kita mengalami tiga akulturasi kebudayaan pada saat itu. Itu dari segelas kopi serta sepotong roti bakar. Jadi mereka bekerja di orang-orang Inggris, mereka bawa tradisi membuat roti. Nah, itulah yang kita kenal sekarang roti bakar Srikaya. Tapi orang Inggrisnya nggak ada lagi. Nah, Berarti sempat jual tapi nggak tahu itu gunanya apa nah? nah, karena nongkrong, sebatas nongkrong. Iya, mereka berangkat. Betul. Yang nanam ini sempat dia jual tapi Dia kan hanya seberapa menguntungkan. Ya, bisnis kan. Terus dia taunya, oh, itu mahal jadi gua tanam lah. dia tanamnya tapi nggak tahu. Iya, bahkan kalau yang kayak produk cultural style kalau berbicara kopi kawa kan ada beberapa, tapi aku nggak tahu lah, belum pernah ketemu juga di tulisannya kayak apa. Tapi kan katanya kalau orang-orang dulu sakingan kopi ini mahal harganya, kopi ini lempar ke pengepul. Nah kita karena nggak bisa menikmati, tentu daunnya lagi yang diseduh. Oh, dia ada dua versi itu. Ya, ada situ satu versi yang kayak itu, satu lagi ada yang satu lagi yang diharamkan. Dan tiba-tiba ada fatwa yang turun mengharamkan kopi. Pulang ngaji kan, haram apa ya? Itu pada saat sebelum Prapadri. Kalau sudah haram, ada fatwa seperti itu, kemungkinan besar sebelum Perang Padri, karena yang membawa narasi-narasi seperti itu kan pada saat kaum adat sama kaum agama. Adat sama agama. Padri agama kan, iya. Bertempur kan, artinya bertelaga kan, berbicara konsensus mereka. Nah, akhirnya terjadi adanya fatwa-fatwa agar si benda ini tidak ditaati lagi gitu. Nah, itu kan ujung-ujungnya adalah bisnis Bisnis dan politik itu. Karena kan tetap penguasaan kan. Kita kan kalau misalnya ada komoditas pasti terjadi ditulisnya suatu wilayah itu kan karena ada komoditas. Kalau ada komoditas Sama kayak kita cerita jalur rempah kan. Datangnya Portugis ke sini, datangnya kok tiba-tiba datang si Belanda itu tujuannya kan untuk memenangkan perang, untuk menguasai dunia. Ketika dia memiliki rempah, dia bisa lebih menguatkan si pasukannya. Pasukannya tuh lebih kuat, kenapa? Ya butuh rempah-rempah untuk mengawetkan makanan karena belum ada teknologi kulkas. Itulah gunanya si pala tadi itu, pala, cengkeh. Kalau gambir itu kan untuk menyama kulit.
kan kelas kemarin tuh untuk membersihkan kulit itu loh supaya bisa Thank you. diolah langsung untuk yang kemudian turunannya sepatu apa tujuannya sebenarnya untuk perang, untuk Jadi kalau obat-obatan juga. ada- Ketika kita kesimpulannya itu adalah ketika bisa menguasai rempah berarti bisa menguasai Kita dunia. bicara perloncatan teknologi kan karena ada perang. Iya. Kalau nggak ada perang, nggak mungkin ada perloncatan teknologi kan. Tidak akan berpikir orang bagaimana untuk menghancurkan satu tempat dengan Penggunaan yang lain, artileri, penggunaan mesiu itu kan gara-gara perang. Kalau misalnya nggak ada perang, kita nggak mungkin masih menombak-nombak juga mungkin masih ya. menombak, berburu serta perang. Jadi kembang api di sini. Iya. Ya, next. Itu kawin-kawin lah ya. Hiburan. Gitu ya. Untuk kawin. Jadi acara pernikahan itu kan terus ada petasan. Semua orang baru Jadi apa namanya, ya, apa? bisa jadi musik. Nah, Sorry, bingung nih. Kan kopi kamar ini kan kita nggak ikut apa nih Tanah paksa. aturan tanah paksa. Pemilik lahan dari kebun kopinya itu sendiri Ya, masyarakat. berarti masyarakat. Iya. Mereka dia Kenapa tidak bisa banyak karena dikumpulkan? Dia karena kan menguntungkan. Selagi menguntungkan mereka kan nanam terus. Mereka kan buka hutan, mereka Dan kan itu tanam. bukan dari raja atau Nah, kapal kan tidak mengarah raja. Nggak ada. Kampar kanan kan tidak ada raja dominan seperti Siak. Dia kan wilayah-wilayah independen yang ada raja penguasa-penguasa lokalnya. Penguasa lokal ada. Tapi tidak seperti kerajaan Siak yang ada satu tumpuk besar yang menjadi kepala yang dihormatinya kan kayak Sultan Siak itu. Dia berbeda konteksnya. Berarti masyarakatnya sendiri. Ya, itu menariknya karena bisa menjadi mendominasi di Singapura gitu. Artinya Oh, gitu. tapi yang data itu bisa disanggah bahwa sebetulnya itu betul-betul kopi kampar atau perpaduan dua wilayah gitu. Dari 50 kota yang dia membungkus produknya menjadi nama kopi kampar karena dia kan sudah kena aturan. Label kena aturan yang si gubernur tadi. Tapi baik kalau regulasi ketika udah di sungai itu kan nggak bisa apa-apa, tinggal dihambat di sungai ya kan. Betul. Dihambat sungainya ini Dia cuma himbauan aja dia kan. fungsi kerajaan berarti ya. Fungsi Siak atau apa? Syah Bandar. Syahbandar Ya, ya. ya. Iya. Syah Bandar tetap kerajaan tetap diuntungkan karena ada pajak kan Iya. dari lalu lintas komoditi di wilayahnya. Tuh. Sebenarnya apa? Kasihin atau apa? Nggak bisa diulang. Aurel bisa. Nggak bisa diulang. Next. Nah, inilah yang kita masuki setelah mendekati akhir abad ke-19, mulailah kopi kampar tidak lagi dikenal di Singapura. Itu bisa dibaca dalam tulisannya J.W. Iserman. Bukunya panjang dulu ya, Dwarf Door Sumatera. Jadi Toh Padang. Jadi dari Padang menuju Siak. Terbitnya 1895. Dalam laporan itu ada First Log Operation van de Engineer André de la Porte and the Controller BWF Fokker. Jadi ini adalah laporan dari Insinyur André de la Porte dan juga Controller BWF Van Fokker berjudul Van Bengkalis naar Langgam. Jadi dari Bengkalis menuju Langgam. Nah, dalam laporan itu sekitar 8 halaman, geser kanan Bang. 1890 hanya 9 kilo kopi kampar sampai ke Singapura. 9 kilo. Dari belasan ton. Ya. 12 tahun. 1890 Adjusted dia gini. hanya 9 kilo kopi kampar yang masuk dari wilayah Pelawan. Padahal ekspornya itu 75 ton per man. Dari Pelawan itu 75 ton per man. Tetapi si kopi kampar hanya 9 kilo pada tahun 1890. Bayangkan dropnya, karena pada saat itu kita mulai dari wilayah-wilayah kampar itu mulai mengekspor rotan. Ini ibaratnya nih kompetensi ini make nih ya. Ya bisa. Tetapi gambir tetap stabil. Rotan mulai naik, mendominasi. Kopi yang menyedihkan hanya 9 kilo. Widen apa? Widen apa? Huiden. Apa ya? Ya, 15 apa yang kilo berapa? Itu lumayan banyak. Heeh. apa ya Huiden? Kasih kok Huiden. Silakan untuk dibantu. Iya. Tidak apa-apa. Impor kan ya? Ini kan gajah nih. Oh, segini. Pori. Oh. Ini garu, damar, tembakau dari wilayah interior, wilayah dalam sudah mulai nanam. Di nengoknya di mana? Di Google atau Google Translate aja. Tulis Huiden. Widen. Huiden. Garu.
Gaharu. Mana? Gerahun. Gaharu. Bukan. Ini gaharu nih. Puiden itu kulit Kulit Oh, berarti Skin. kulit sapi berarti. Bisa jadi kulit sapi, bisa kulit kambing. yang sudah disamak berarti. Ya, bisa jadi. Karena ini kan sudah mendekati Perang Dunia Kedua. Oh, berarti memang kulit sapi, kebutuhan kulit sapi itu Kerjanya. itu Bisa, boleh. Betul, bisa jadi. Ini apa Ini namanya masih. kemampuan pengolahan kulit itu lebih bagus orang Sumatera daripada Malaysia karena ada obrolan sebelumnya itu tukang jagal di Malaysia itu dia malah dibayar dengan kulit aja dia malah senang karena kan kulit itu sebenarnya kalau diolah mahal harganya karena di Malaysia orang tidak bisa ngolah kulit Nah, seperti kita. alasannya itu ini. Salah satunya Salah mungkin ya, satunya, karena udah karena kita punya gambir juga ya. Iya. Ya. Ini karena Jadi ini Pengalaman puluhan bersihkan tahun kulit. udah ada gitu. Satu Ya, tahun. teknologinya berarti kita Ya. memang udah menguasai berarti kan Sumatera dibanding orang Malaysia. Ini Karena datangnya pun dari kita yang paling kulit. menyedihkan ya inilah beliau nih. Sehingga kemudian cerita kopi Kampar menjadi sebuah cerita mitos bahwa ada sebuah kopi yang sejak 1800 sampai dengan 1870 menjadi raja di Singapura, kemudian namanya tiba-tiba set hilang. Orang hanya mengenal namanya kopi Aceh, kopi bla 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 bla. Orang tidak lagi mengenal kopi Kampar. Meskipun data itu bisa didebat, artinya itu tidak mungkin 100% dari Kampar, tetapi cap karungnya itu adalah kopi Kampar. Ini hal buktinya bahwa terjadi penurunan ekspor dari wilayah Kampar via Pelalawan sehingga kopi tidak lagi menjadi narasi menyenangkan pada saat itu. Orang Basak memilih menjadi menanam rotan. Oh, berarti Itu. Ivory nggak sih? banyak juga ya. Ini kan dari wilayah-wilayah dulu kan 22 kilo loh. Satu gading itu kan bisa 5 kilo, berarti berapa jumlahnya? Nggak. Satu, dua Ini kan gading hitungannya ya. kilo. Iya betul. Tuh. Itu yang laporan per minggu itu loh. Apa? Yang kayak yang tadi. Ya, enggak, kalau ini laporan total. Laporan total. Bayangkan laporan total di totalnya Bukan per bulan berarti. the totalnya for over 18. Jadi ekspor total dari Pelalawan ke Singapura tahun 1830. Ekspor total 9 kilo nya, geng. Nah. Tuh. Dari yang tadi gila-gilaan itu kan, tadi gila-gilaan itu per minggu. Maksudnya per minggu nih mainnya. Kikuk segini ya. Satu warung lah misalnya cuma Satu warung di Singapura misalnya gitu ya kan. Inilah dia narasi bahwa kenapa tiba-tiba orang kita sendiri pun tidak mengenal kopi Kampar ya. kopi Kampar itu. Padahal ya kalau misalnya nanti Abang Bareng menjelaskan bisa dari awal itu bagaimana perjalanan kopi Kampar dari berita-berita yang ada di koran Singapura tadi 1830. Kuliah dari bang, berarti yang itu makanan tempo dulu. Iya, betul. Bisa jadi. Nih, hanya 9 kilo yang berangkat dari Pelalawan ke Singapura. Ini WWF Fokernya adalah kontrolernya adalah penguasa lokal yang ditunjuk oleh penguasa wilayah yang ditunjuk oleh Belanda pada saat itu. Kemudian dia pasti akan mengeluarkan report berapa sih jumlah komoditas pada saat itu yang dibawa menuju ke Singapura. Nah ini rata-rata mainnya adalah Singapura, tidak Batavia. Karena kita berdagang ke Singapura. Artinya pengulangan data itu secara data tetap titik ekspornya dari Singapura dengan nama komoditas yang sama, tetapi dari 1800 sampai 1890 bayangkan hanya tersisa 9 kilo. Tapi ini asumsi seperti ini asumsi laporan umum. Yang dikorup dia ada juga. Betul, itu pasti. Tetap ya harus kritis tetap ya. Kan ada apa kan antisipasi ada penyelundupan. Yes, Dan betul. tahun Ini kan yang tercatat. Ini Yang harus tercatat. tercatat. Betul, itu pasti. Yang tercatat pelabuhan yang lapor saya bandar, ya kan? Yang tidak lapor, Iya. Yang senyum aja, sisil aja kan ya. Soalnya seperti Iya, ini ya. karena sama situ. Seperti kasus di Jepang dulu di era ekspor impor besi itu ketika harga kacau itu mulai seludupnya dibanyakan, itu keputusan dari pemerintahnya, seludupannya dibanyakan, jadi nggak banyak kelihatan ininya. Oh. Jadi yang barang beredar sebenarnya banyak gitu. Kebijakan Itu pemerintah. menurunkan harga, ya. Oke.
Tuh, jadi inilah kenapa kita berbicara Kopi Kampar sekarang kayak berbicara sebuah dongeng sebelum tidur bahwa ada sebuah komunitas yang menjadi raja dari kita menjadi raja. Nah, itu bisa bikin cerita gitu. Pada zaman dahulu kala. Iya. Kira-kira raja kopi, ya, benar Pak, kopi mampu dan kawan-kawan dan sekitarnya. Nah, sebelum kelas berakhir, jadi ini ada kita berbicara tadi wah segala macam itu sebetulnya intinya adalah ada sebuah jalan setapak yang menghubungkan antara wilayah pantai barat serta pantai timur Sumatera. Next bang. Nah inilah zoom. Kalau kita berbicara apa saja sih jalan setapaknya ini adalah jalan petapahan. Jalan petapahan sekarang yang menghubungkan antara Bangkinang, Salo, Air Tiris, Rumbio menuju ke mana? Menuju ke Sumesia via apa? Via petapahan. Ini ada Pantai Cermin. Nah satu lagi ada jalannya namanya Teratak Bulu ke Pekanbaru dengan jalan setapak yang itu menghubungkan wilayah dari pantai barat, ini adalah wilayah pantai barat menuju ke Singapura, dihubungkan dengan jalan-jalan setapak yang menghubungkan pantai barat dengan pantai timur. Nah ini juga termasuk jalan-jalan lama. Kalau orang berbicara Teratak Bulu Pekanbaru termasuk jalan lama di kita. Ini sekitar kalau dari berbicara dengan narasinya buku keluarganya Ratu Laksamana Raja di Laut pada zaman pemerintahan Raja Muhammad Ali, jalan ini sudah dibuka artis sekitar tahun 1784. Ini sudah dibuka. Jalannya kita lewati seperti yang Marapoya, Tembus lah sampai Pasar Bawah. Ya. Ini peta 1987. Kalau jalan ini jalan lebih tua lagi, 1680-an itu penjelajah dari Portugis, dia menuju ke Pagaruyung, dia lewat jalan ini. Namanya? Thomas Dias. Dia melewati ini dan sampai di Petapahan, kemudian jalan kaki sampai ke Air Tiris, kemudian jalan kaki lagi menuju ke Pagaruyung. Sini. Nah ini peta 1901 yang menceritakan narasi bahwa jalan-jalan setapak ini masih ada. Kenapa tidak ada jalan raya? Jalan raya itu mulai ada 1915 dari wilayah Payakumbuh menuju sampai dengan Lubang Kalam, kemudian dari Pekanbaru dibangun lagi menuju ke Bangkinang. Setelah itu bersambung di Lubang Kalam 1930, tersambunglah wilayah pantai barat dengan wilayah pantai timur dengan jalan raya. Tapi kalau ini kita berbicara jalur sungai dan jalan setapak. Ini jalan setapak ini masih bisa dilihat yang dari tol, via tol ambil kiri, itu termasuk jalan setapak menuju ke Petapahan pada saat itu. Next bang. Ini dari mana? Dari laporan WH de Grief, Head Ombilin Kronenfeld in Padang Boven London. Jadi WH de Grief, surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membuka jalan kereta api dari Ombilin menuju ke Padang, menuju ke Emmahaven. Dia sudah memetakan potensi kira-kira jika dari Ombilin itu dengan menggunakan kereta api sampai ke arah Sungai Siaj atau Sungai Siak sekarang. Ini Pangkalan Indarung, bukan Pangkalan Indalang, tapi Pangkalan Indarung. Tetap Pangkalan Kapas di highlight. Kenapa Pangkalan Kapas di highlight? Pangkalan Kapas merupakan titik penting komoditas dari wilayah-wilayah dalam Sumatera. Dari Pangkalan Kapas dia akan berjalan kaki, kemudian menggunakan sungai menuju ke Singapura. Next bang. Nah, apakah betul? Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara betul apa tidak, pada tahun 1834 ada namanya itu Salabert Muller. Dia sudah menjelajah wilayah dari pantai barat hingga pantai timur Sumatera. Ambil kanan aja bang. Jadi dia kalau kita berbicara jalur Teratak Buluh itu sudah menjadi wilayah yang jalan setapak yang sudah digunakan sejak tahun 1700-an sampai dengan 1800-an. Jadi ini yang bagian akhir, jadi di Batang Kampar of Mahe, jadi Sungai Kampar dari Mahe itu berada di 50 kota hulunya, kemudian melewati Kuok, Salo. Ini bukan Tangkerang tapi Bangkinang sebetulnya, Air Tiris serta Rumbio. Inilah 5 kota. Kemudian sampai ke sana, ke hulu, bertemu dengan Sungai Kampar di Teratak Buluh. Ini. Nah, kemudian melewati jalan setapak ke Pekanbaru. Ini Muarosing Bosch itu artinya sebuah jalan setapak yang banyak, yang lembab menuju ke Pekanbaru.
Kemudian dari Pekanbaru itu melewati Sungai Siak. Ini over van the river Talang of Siak. Jadi sebetulnya ini Sungai Siak. Oke, dan di Sungai Siak itu sudah menunggu kapal yang bisa membawa 30 sampai dengan 40 koyan itu satu koyan apa ya? Ini berapa? Ratusan kilo lah kurang lebih. Jadi sudah menunggulah kapal-kapal. Ini hitungannya ton nih. Ini hitungan ton, aku lupa koyan itu berapa. Jadi inilah narasi tertulis digunakannya jalan dari Teratak Bulu menuju ke Pekanbaru pada tahun 1834. Zoom out, Bang. Kalau versi bahasa transliterasinya, Memori Salomon Muller tahun 1834 dalam perjalanannya menyusuri wilayah pantai barat hingga pantai timur Sumatera dari Batang Mahat, hulu Sungai Kampar Kanan. Barang-barang dari pantai barat dibawa dengan sampan dan hanya ada satu kapal yang bisa membawa barang sehingga 600 gantang. Perjalanan perahu dari arah hulu Sungai Kampar hingga Puok, salah satu wilayah 5 kota, dalam kurung Puok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, Kertarumbio. Nah, dari Puok dengan sampan lebih besar di bawah hingga ke Teratak Bulu, dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang lembab, ini Pekanbaru, sepanjang 18 kilo hingga Pekanbaru. Di sini sudah menunggu kapal yang bisa membawa barang dari 30 sampai 40 koyan, satu koyan 40 pikul atau 2,4 ton. Inilah dia narasi bahwa ya. Bukan ini Iya, satu beratnya. koyannya 40 pikul. Oh, 40 pikul. Iya. Oh iya, Jadi kalau dia 20 ton 30 kali 40 kan 40 kan 40. 40 ya betul. Sekitar inilah kapal yang menunggu. Jadi narasi bahwa Pekanbaru sebagai sebuah pelabuhan penting sejak 1834 pun sudah tercatat, dan bahkan jalan dari Teratak Bulu itu pun 1834 itu sudah ada. Kalau kita korelasikan dengan narasi dari keluarga Datuk Laksamana, sejak zaman Raja Muhammad Ali, jalan setapak itu sudah tersambung. Itulah kenapa makanya Pekanbaru kemudian menjadi pelabuhan penting pada zamannya hingga sekarang itu menjadi penghubung pantai barat menuju pantai timur. Next one. Satu orang berarti bisa bawa satu pikul. Yes, 60 kilo. Berarti kalau satu koin 40 pikul, 40 koin 1.600 orang. Iya. Oh, Jadi Satu ini koyan 40 pikul berarti 60 kali 40 kali 40. 6 kali 4 1600 dari 400 kilo. Iya, 2,4 ton. kali 40 koyan. 2,4 kali 40. Berapa ini? Banyak. Oh iya, dikali lagi ya. Dikali lagi 40 ya ya. 90 kilo lah. Enggak, 2,4 ton. Ton. 90 ton. 40. 90-an ton. Ya kan 40 koyan. 40 pikul. 40 pikul kan satu orang satu pikul bisa bawa. Artinya itu orangnya tadi. Orangnya. Iya, orang betul. Orang. 1.600. Betul. Nah, nextnya itu sebetulnya lucu karena Sekali jalan. Nah ini orang-orang Kampar Kanan, pernah nggak teman-teman melihat ini? Ini adalah perahu Kajang dari Kampar Kanan yang masih terekam, masih ada tahun 1925. Inilah contoh bahwa di Kampar Kanan ada perahu yang kayak di Kampar Kiri dengan ornamen-ornamen ukiran seperti ini. Mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, inilah sampan-sampan yang digunakan pada zamannya seperti ini nih. Sampan-sampan yang dahulu digunakan dibawa dari hulu kemudian sampai di Muara Mahe, dari Muara Mahe kemudian mereka berjalan lagi sehingga sampai ke Pekanbaru. Nah, inilah dia sampan Kampar Kanan. Jadi ada dua sampan besar di kita, sampan Kampar Kanan dan sampan Kampar Kiri. Yang sekarang kita lihat adalah sampan Kampar Kiri. Sampan Kampar Kanan sayangnya hanya bisa dilihat dari foto. Karena sudah tidak ada lagi sampan seperti ini, karena ini sirkanya dekat, 1925 ke 2023, 100-an tahun itu masih dekat, barang dah hilang. Tapi di Kampar Kiri benda itu masih ada, meskipun pelan-pelan akan mulai hilang karena orang lebih milih menggunakan jalur darat. Tapi ini total hilang. Ini di foto ini. Harusnya museum ada gitu ya. Ya. Kalau di Melaka ada bang. Melaka ada. Melaka ada. Inilah. Melaka dari jenis kapal kecil sampai dia besar yang seperti di apa itu digambarkan masing-masing nih di eranya Portugis kapalnya kayak gini, eranya ini. Nah, yang dipakai di rata-rata orang berinteraksi yang umum ini ada. Di Melaka. Inilah sampan yang digunakan untuk membawa komoditas dari wilayah hulu
sampai dengan kita di Sungai Siak. Nah ini kan di Muaromahe nih, Muaromahe. Kawan-kawan mungkin nggak tahu lagi, Muaromahe itu yang udah tenggelam sekarang posisinya di dalam kawasan PLTK itu. Jadi tahun 1991 enggak 1991 itu udah mulai relokasi. Udah penenggelaman. 91 tuh penenggelaman. Enggak, udah mulai angsur, Bang. Mulai diangsur mereka dipindahkan ke 01 karena aku 01 kan bolak-balik tuh. Iya, masih apa, tapi belum semua, tapi udah mulai proses penenggelaman. Iya, ada 10 desa di sana, 8 masuk ke Riau, 2 masuk ke Sumatera Barat. Nah, yang 8 masuk ke Riau itu diantaranya Desa Muaramahat, Batu Besurat, Batu Besurat, yang Pulau Godang itu yang jadi sentra padat Pongkai. Nah, sebagian Pongkai ada yang masih bertahan di sana. Kemudian desanya menjadi Pongkai Istiqomah karena dia istiqomah bertahan. Jadi namanya tetap Pongkai Istiqomah, betul Bang? Masih ada desanya. Ya, campur tuh, ada beberapa kawasan, ada yang mereka memilih direlokasi diganti apa? Diganti mau sawit atau mau karet? Diganti perkebunan, diganti rumah dan perkebunan. Sama dikasih biaya, dikasih bahan makanan untuk hidup 2 tahun, jadi masih disuplai per bulan atau per 3 bulan gitu. Nah ini kalau kita berbicara tahun 1823, itu sudah ada 400 kapal berbagai jenis di ibu kota kerajaan Siak. Sebagian besar berasal dari hulu ataupun hilir, artinya dari Pekanbaru, Petapahan, ataupun dari Bengkalis, Bukit Batu, dan singgah di kerajaan Siak. Itu berdasarkan catatan dari John Anderson, Mission to the East Coast Sumatera. Ini MDCCC ini adalah 1823. Ini MDCCC ini sebetulnya 1823. Kemudian dilanjutkan dengan narasi dari Christine Dobbin. Itu ada sekitar 30-50 koyan komoditas yang dibawa ke Singapura dari Pekanbaru, beragam jenis. Tapi sayangnya itu tadi, karena kita sudah mulai merupakan sungai, jalan-jalan setapak yang dahulunya menjadi jalan-jalan perdagangan serta komoditas yang dahulu sempat berjaya tidak lagi dikenal di wilayah kita. Bahkan kayak cerita dari kopi Kampar ataupun kayak kemarin itu yang kelas sebelumnya itu adalah gambir dari Kampar, itu sudah mulai hilang narasinya. Next Bang. Masih ada ya? Habis. Nah ini yang tersisa waktu itu sama Mike ke gudang di 50 kota. Masih dapat lah foto-foto kayak gini, walaupun kata ini kopinya acak kali lah ya, kualitasnya begitulah. Tapi inilah yang tersisa dari cerita kopi di 50 kota. Sama ceritanya dengan kopi Kampar, tetapi mereka sedikit lebih baik karena sudah mulai ada anak-anak muda, orang-orang yang sudah mulai kembali bergiat dengan kopi. Tetapi kalau cerita kopi Kampar sampai hari ini memang semakin menjadi sebuah kopi yang dimitoskan, bahkan menjadi sebuah dongeng seperti cerita Sang Hyang. Kalau kita bisa nggak dilacak kawasan mana yang entah nama desa yang memang mereka Peta awal yang tadi itu sebarannya peta dari EBK yang halaman awal Bang. mulai dari awal. Ya, mulai dari awal lagi untuk menghubungi Bang Riko. Suka Bang Riko. Ulang dari awal. Nah ini dizoomkan aja. Dizoomkan lagi. Nah ini wilayah-wilayah wilayah yang berada di sinilah penghasil kopi saat itu. Kota yang tahu. Inilah dia. Inilah wilayah-wilayah penghasil kopi dari peta 1849. Artinya kan kalau misalnya punya kebijakan tentang wisata apa gitu ya, di sini mungkin dibangun agak-agak hektar 2 hektar, jadilah kan gitu kan. Bisa. Bikin cerita di situ. Ya, sebelum kilas luar ada pertanyaan? Itu nama daerah Kapas. Bakalan Kapas. Memang ada nama Kapas orang situ. Ada Bang, Kapas ada. Enggak, orang tuh sebetulnya karena dia tinggi, kemudian embun tuh kan kayak awan tuh berarah ke Kapas, jadi maka sebagian besar menarasikan sebagai Kapas. ya. Bukan Itu folklornya. Tapi kalau namanya Pangkalan dia pasti kayak tempat gudang ngumpul. Bahkan kalau kita lihat itu Pangkalan itu. Kayak di sini aja nih, wilayah Indragiri Hilir aja sudah ada kopi sebetulnya kan. Nih. Inhil. Iya. Malah dari dekat tepi itu. Yang sekarang lagi di dalam tanam tuh kan enggak? Ya. Aku kemarin dengar Bang siapa Bang Acang ya? Tahu.
yang di kedai kopi di Mambaling itu. Ah. Dia bilang di India lagi pada nanam-nanam di. Tapi kita yang Pulang kembali lagi ini data terlalu mentah. Kita nggak tahu jenisnya apa. Sal juga. Karena wilayah ini kan tidak tidak industri kopi, Bang. Jadi ini adalah kopi yang dikumpulkan dari masyarakat. Jadi ya mereka mengekspor kopi, tapi jenisnya kita tidak tahu. Sama kayak ini juga, yang ini di 5 kota, 13, 8 kota, 8 kota, di 5 kota, 6 kota. Itu ada kopi, ada gambir sampai di hulu, kayak misalnya kasihkan kabun segala macam yang di depan hulu sekarang. Ada kopi gitu, tapi ya nama kopinya nggak tahu apakah itu Arabica kah, Robusta kah. Tapi kalau misalnya mau ketemu aja satu pohon yang ada di Rimbang Baling, itu bisa jadi sebagai alas penelitiannya gitu. Ini kopi apa gitu. Tapi kalau kita berbicara identitas, ada ditulis dalam peta. 1849 sudah dituliskan bahwa inilah dari wilayah di Pantai Barat sampai dengan perbatasan. Kalau ini kan terlihat nih, zoom in. Ini kan Pekanbaru nih, nggak ada apa-apa, tapi dia pelabuhan. Inilah jalan setapaknya. Bukan penghasil ya. Nggak ada, tetapi kalau ke sana ada. Ini kan rawa semua aja sih ya. Kopi Lembak tadi berapa? Robusta Lembak Bukanepora Bukanepora. itu 1898 baru ditemukan di Kongo. Jadi kalau ngeliat ini Berarti ini bukan ada, bisa jadi Eugenizes atau Arabica, tapi Arabica lah mungkin. Kemungkinan besar Arabica. Kalau dari karena Liberica pun dia setelah Karen itu kan. Setelah diserang Kanada, jadi dibawa dulu Liberica, kurang cocok, 3 tahun kemudian dibawa lagi Robusta. Oh, ya. Berarti ini Cocok tuh. Apa, Bang? Arabica dulu. Iya kan? yang penghasil kopi itu berarti memang ada tanamannya di situ berarti. Betul. Kopi di bawah. Nah, di mereka juga nanam. Oh, di tanah. Iya. Dan yang dari Iya, daerah iya. ini penghasilnya. Makanya kan Pekanbaru ini dia kan ada namanya kopi conti. Tapi kopi conti itu kan Metodenya. ya maksudnya metodenya bukan. Coba lihat di hulu. Iya, iya. Bang Iman, sorry, coba lihat di hulunya kopinya bukan Indragiri. dari daerah situ. Itu enggak ya kopi ya? Indragiri. Oh, enggak ada. Yang itu yang dekat ke Batangan Sal itu bukan bekas yang lama ya, berarti yang baru ya. Yang Ini Corontinya ada nih, tapi enggak ada di tulisan sini kopi. Coronti nih. Oh. Sama juga kayak di Bagan kan kopinya kan dari apa? Banyaknya campuran juga kasih di kalang sama apa gitu ya. Itu orang Cina tuh yang Bagan ya, yang metode- nge-mix kan. Kalau Hainam kan nge-mix dia enggak Nggak tahu apa yang campurnya, entah campur apa. Tapi yang jelas kalau kita berbicara cerita kopi tadi, Bang, ya inilah dia Berarti wilayah. mereka memang menanam berarti. Ya, menanam. Tapi mereka tidak terkena politik tanam paksa. Disuruh menanam kopi, mereka enggak. Mereka menikmati alur sungai ini sehingga barang itu merajai di Singapura. Berarti ada yang datang mencari macam tengkulak, macam apa itu pergi ngumpul. Dan bahkan sebetulnya ada tengkulak deh, Bu. Next, bawa lagi. Yang tadi Iya, Pak. koran Singapura. Jadi kalau itu apa? Lagi. Ah, nih. Ini sebetulnya ini kan kapal yang memang datang membawa. Kayak ini kan memang datang membawa nih. Ini 345 pikul ini memang mereka datang membawa. Jadi tidak hanya tengkulak tapi misalnya nih aku pedagang. Ini titip jual Iya, gitu ya. iya. Oh iya. Konsinyasi kan. Oh kongsi, iya kongsi. Nih, dari kayak gini-gini nih. Ini kalau dibedah, Bang, satu laporan ini 1 bulan ada 4 laporan. 1 bulan 4 laporan, 12 bulan berarti 48 laporan. Dari 1831 sampai 1837. Nah, hitunglah. Itu kalau menghitung tonase kopi Kampar, di situ bisa 1 bulan 4 laporan. Ini seminggu sekali nih keluarnya. Tapi ini kan isinya artinya tuh dari banyak kapal, dari banyak orang yang datang kan bukan sekali jalan. Tidak. Memang banyak berbagai macam dan tetap membawanya ini adalah ini, The Coffee from Kampar dan Malaka. Untungnya mereka pakai bahasa Inggris karena kan Singapura kan. Jadi ini. Tapi kalau lihat dari narasinya koran Belanda juga tetap kopi Kampar. Nah, kayak Gambir dia tidak menjadi sebuah identitas. Gambir ya Gambir saja, cuman from Kampar. Tetapi kopi dijual, kopinya dengan nama kopi Kampar. Jadi brandingnya tuh Ya. apa? Ya. Apa dan apa? Gitu. Kayak kopi gayo lah. Ya, zoom out, Bang, yang koran tadi yang 1865 tuh. Ini yang tercatat, aku lupa Bu, yang 1877, yang sini. Liverpool. Ya, Liverpool. Yang ini. Kalau Bang aku kan belum lihat. Nah ini Bang, Kampar sudah namanya. Jadi EU Partis, jadi beberapa bagian kopi Kampar
harga kopi Kampar sudah mencapai 11,6 dolar Malaya, 11,6 sen dolar Malaya. Berapa gulden 11,6 kali 1,16? Itu untuk hitungan gulden. Ya, ini yang tercatat. Tetap jualannya kopi Kampar. Tuh, identitas. Gambir tidak ada, sagu tidak, mereka tidak menggunakan sagu Bukit Batu tidak, tetapi begitu kopi langsung Kampar. Karena kalau kopi memang lebih butuh identitas kayak yang ini Iya, yang ada. berdasarkan ketinggiannya, Sumbernya. tanamnya, apanya. Steroid. Iya. Jadi orang mau tahu originnya dari mana. Nah, itu yang sampai hari ini akhirnya kalau kita aku kan risetnya kan riset arsip menjadi kayak sebuah legenda. Aku cerita pun orang masih iya kalau dibaca ini iya gitu. Tapi berbicara di kondisi sekarang legenda. Tadi itu ada Bang Boto. Itu yang 50 kota dari kampung Kak Miki tuh. Di apa? Payakumbuh, pasar Payakumbuh. Kan banyak tuh gudang-gudang komoditi di situ. Di situ ada gambir, di situ ada kopi, di situ ada lain-lain, pinang apa gitu yang masing-masing. Kalau yang di sini, jualan, kan? yang di sini ini sebagian besar cuma sebatas arsip, laporan aja. Kalau yang sama Bang Arika yang di Bang Arika itu mana deh? Nah, di Pangkalan Kapas dia kemarin 2 tahun yang lalu itu ya memang masih berjuang juga dia. Maksudnya itu berjuangnya gini. Permintaan udah tinggi, tapi yang barangnya dia punya tuh paling bisa keluar tuh kayak per bulan tuh per bulan 30 sampai 50 kilo. Tapi itu pun udah cukup besar. Cuma dia mainnya bukan sama anak di Pekanbaru. Dia langsung ke Jawa, ke Jakarta sama Jogja. Nih, Karena kebetulan ada yang request yang minta gitu kan, cocok harganya, dia ngerjain untuk siap ke sana. Tapi kondisi dia kemarin itu dia pun masih berjuang karena serangannya itu adalah mulai datang serangan sawit kan, godaan sawit. yang mana bang? Udahlah jual ini. Nah, kemudian yang terbaru Bang Arika nggak bisa dihubungi, kemudian ke salah satu teman dia akhirnya ngomong aku udah nggak main kopi lagi, aku udah ke gambir sekarang. Karena gambir lebih menjanjikan. Jadi siapa lagi harapan kita main di Pangkalan Kapas dulu, dia kontak pesen ya kalau untuk Pangkalan Kapas. Walaupun Rika tidak menebang kopi. Ya, dia nggak dapat. Dia membiarkan kopinya. Dia buka lahan gambir. Karena gambir kan nggak Di mesti kampung menginginkan ini. apa ya kan? Nah, di kampung bininya dia bikin. Di mana? Butik ya, di kampung butik di masih. Ini bang, bin roting ya. Lebih dekat ke sini lagi. Ini bin roting ini tali rotan bang. Lupa nama desa. Jadi dia ada tali rotan tuh kayak manau kayak gini Halus. ya, halus. Itu yang dijual. Jadi dulu sebelum ada tali rami, orang pakainya bin roting, tali rotan. Ini sejak 1700-an ya. Yang untuk ngikat rotan antar rotan rotan itu ya bang? Ya, bisa semuanya deh. Kalau diikat. dulu kan tuh ikat semuanya kok belum ada. Sebelum ada tali rami. tambang dari rami itu, ini orang menggunakan rotan. Belum ada plastik kan. Namanya bin roting. Ini Jadi untuk 1700-an ikat apa sudah. aja itu bang. Sebagian besar kalau berbicara dari arsip Malaka, ini dari Pulau Rupat paling banyak hasil kan. bin roting. Oke Bang Iwan, ahli hisab. Tadi kita closing. Ya waktunya juga tadi kita mulai agak telat, jadi kita sebaiknya jangan telat lagi. Ya, siapa? Kayak sholat Jumat itu kan, kalau telat datang pulang segera cepat-cepat kan. Tadi kan kita di sini sama-sama malu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau memang ada pertanyaan nanti silakan di luar yang mau pulang. Kita ngobrol-ngobrol dulu. silakan. Biasanya ada obrolan entah sampai jam berapa, tapi kalau bisa jangan terlalu malam lah. Ini kasihan nanti bapak mau tidur pak ya, mau istirahat. Baru pulang dari mana? Kira. Dari Okira. Oke, terima kasih atas datangnya. Yang akan datang kita bahas apa? Kalau yang selanjutnya itu bab 8 itu Tratasia. Tratasia itu berarti Kemunduran kerajaan. 1898 ya. habis dijual itu dapat 18 itu 1873. Ini 1898. Oke, itu yang Tratasia, jadi perjanjian tentang macam-macam lah. Tadi dengan kekuasaan-kekuasaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.